Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Anjara Pramana. Hari ini saya akan membahas progres mengenai mata kuliah Network Science. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai seperti ini. Ada topik tugasnya apa, dataset, tujuan, pre-processing, scale free network, community detection, overlapping community, cascade failure, network heterogeneous, sama kesimpulan. Oke, yang pertama adalah tujuan. Kenapa saya mengambil datanya mengenai penerbangan, dan ini adalah ada di Amerika. Yang pertama adalah karena datanya lumayan komplit sehingga saya bisa leluasa untuk mengerjakan tugas. Selain itu adalah secara khususnya ini adalah untuk mengetahui airport mana yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi. Yang kemudian adalah untuk membuat tren yang kemudian bisa dijadikan sebagai prediksi penerbangan atau airport ramai di masa mendatang. Kemudian untuk mengetahui bagaimana airport di Amerika Serikat ini bisa menghasilkan sumber perekonomian yang tinggi. Kemudian sebagai jalur pet, kota-kota mana saja yang memang ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Yang selanjutnya adalah sebagai recommender, artinya adalah ketika kita sudah tahu ada tren-trennya, maka kita bisa melakukan rekomendasi untuk bisa melihat peluang bisnis, peluang wisata, dan peluang kuliner. Oke, dataset yang saya ambil adalah dataset yang berasal dari Kaggle. Di sini ada data source-nya, terdapat ada 3 file, ada airport, flight, sama raw flight data. Selanjutnya adalah data pre-processing. Pertama adalah data pre-processing node yang awalnya ini sekitar ini masih tetap 366 node. Dari awalnya seperti ini, ada airport, ada city, ada state, ada name, kita ubah menjadi hanya berupa ID sama label aja. Kemudian adalah preposition terhadap edge sendiri. Edge sendiri di sini ada yang awalnya itu mungkin sekitar sejuta atau 1 miliar data lebih. Kemudian karena memang ketika saya load data semua itu lumayan berat, sehingga saya cut node-nya itu menjadi 1500 node yang saya cut. Awalnya itu ada day of carrier, ada original, ada destination airport, department delay, ada air delay. Kemudian saya pre-processing atau saya ubah menjadi seperti ini, ada sort sama destination atau target. Yang selanjutnya adalah bagaimana network saya ketika dia di dunia nyata, apakah termasuk skala network atau bukan. Ketika saya plot menggunakan ini GPI, ini juga GPI ya. Dari sini GPI ternyata memang dia adalah skala network. Artinya adalah tidak semuanya complete graph, karena kalau scale network itu adalah hanya 1 atau 2 yang memang dia degree-nya banyak. Ini menggunakan GPI, ini juga GPI. Kalau ini menggunakan Python. Bedanya adalah kalau di Python sendiri dia tidak mengulang airport tujuan airport yang satu ke airport yang lainnya. Misalkan dari airport Hawaii ke Detroit, misalkan ada banyak 4 misalkan. Nah, kalau di Python itu dia tidak bisa menghitung itu gitu. Jadi garisnya hanya 1. Sedangkan kalau di GPI itu muncul seperti ini, dia lebih tebal garisnya. Artinya apa? Banyak data yang memang melakukan perjalanan dari sini ke sini, dari satu airport ke airport yang lain. Kemudian adalah average path length, ini masuk ke dalam skala network juga. Kalau saya lihat fungsi dari average path length ini adalah untuk menggambarkan rata-rata shortest path pada jalur yang terkoneksi antar node-nya. Oke, kalau misalnya kita punya 5 node, salah satunya ada yang pendek, ada yang panjang, maka si average path ini hanya menghitung adalah jalur yang terpendeknya saja gitu ya, walaupun dia terkoneksi, tapi dia bisa menghitung hanya yang pendeknya saja, dan ini hanya average. Kemudian adalah ternyata ketika saya hitung menggunakan GPI, average path saya ternyata sebesar 1,96. Kemudian berdasarkan degree distribution, menggambarkan node mana saja yang memang paling banyak dikunjungi atau paling banyak melakukan penerbangan ke node yang lain. Kalau
menyelesaikan tentang airport. Jadi mana airport yang paling sibuk, mana airport yang paling tidak sibuk gitu ya. Dilihat dengan degree distributionnya. Di sini menggunakan degree distribution dari Scaffold network saya sendiri seperti ini, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang gitu ya. Ada yang rame, ada yang enggak. Kalau yang besar berarti dia degree distribution besar, berarti dia mencerminkan bahwa dia itu ramai dikunjungi ya. Kalau ini yang kecil-kecil berarti memang dia sedikit sekali. Nah, pada graf saya rata-rata degree distribution adalah sebesar 5,63 ya, 5,63. Kemudian adalah coefficient clustering. Coefficient clustering sendiri adalah menggambarkan node atau untuk mengukur degree yang cenderung bisa membentuk cluster dengan node yang lain. Artinya kalau kita punya ada 4 node misalkan, maka si node ini cenderung bisa mengcluster dengan node yang lain, nggak tergantung dilihat dari degree sama edge-nya sendiri. Nah, pada graf saya ternyata coefficient clusteringnya adalah sebesar 0,567, lumayan cukup di atas tangannya lah ya. Kemudian community detection. Community detection ini saya menggunakan GP sendiri, kemudian saya olah di bagian resolusinya. Ternyata si community itu tergantung dari cara pengaturan kita saja sih, mau berapa community yang masuk, mau seperti apa si aturannya gitu ya. Aturan, oh dia masuk ke cluster saya nih atau community saya nih, oh dia bukan masuk community saya, itu tergantung dari resolusinya. Saya melakukan 3 percobaan, diantaranya dengan menggunakan resolusinya 1, maka jumlah community itu yang paling teratas, jadi hanya membentuk 5 community aja gitu ya, yang paling besar. Namun ketika saya turunkan si resolusinya menjadi 0,03, maka dia ternyata menjadi banyak sih komunitasnya, 47 komunitas. Artinya ini apa? Artinya adalah bahwa community clustering ini adalah bagaimana kita melakukan pengaturan atau sestrik apa pengaturan community-nya, apakah dia bisa masuk ke community kita atau bukan gitu ya. Seperti itu sih. Selanjutnya adalah overlapping community, juga hampir sama. Overlapping community ini saya menggunakan click communities. Juga sama, saya melakukan beberapa percobaan. Artinya jika ini adalah gitu grafnya, kemudian ini adalah node-nya, mana saja memang dia yang terkoneksi terhadap node-node yang lebih dari 5 misalkan, maka lumayan banyak nih. Ada yang ini bisa lebih dari 5, punya 5, ini punya 5 gitu ya. Kemudian saya turun maaf. Ini kalau nggak salah 3. Ini 3. Nah, ketika saya turunkan lagi, naikkan lagi ya, kliknya node-nya 5, maka dia ada yang community ini ada yang berkurang nih. Tadi yang udah bergrup karena dia bisa jadi mengkerucut sekarang. Nah, kemudian ketika saya menaikkan lagi si node-nya 7, ternyata hanya segini nih yang node yang bisa bertahan overlapping community-nya. Kemudian saya taikkan ke 8, itu sudah tidak ada. Artinya yang paling maksimal di 7. Kemudian adalah cascade failure. Ini dikarenakan karena single node terlalu overload atau ada latent network. Latent network itu adalah network yang tidak terlihat atau hidden variable. Ya, kemudian mengakibatkan network yang lainnya terganggu. Ini adalah cascade failure atau model dengan menggunakan SIR epidemic model, di mana S itu adalah dicurigai orang atau node yang dicurigai terinfeksi tapi belum terkena dari disease-nya. Kemudian I itu adalah infected, artinya adalah node yang sudah terinfeksi gitu. Kemudian R itu adalah dia sudah terinfeksi dan sudah di recovery, dan artinya dia punya imunitas yang tinggi. Dari sini kalau kita lihat dia semacam garis ya, non-linear. Kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang regresi, itu dia mempunyai fungsi dari alpha plus beta dikali x1 tambah b2. Nah, ini juga sama. Di rumus ini kita ingin mengetahui model fittingnya dari SIR ini adalah dengan cara karena di rumus sendiri itu ada alpha, ada betanya gitu. Nah, itu adalah sebagai koefisien. Sebagai koefisien kita harus mencari berapa koefisien yang fit, yang tepat agar bisa menggambarkan model yang tepat atau prediksi yang tepat di sini ya.
Kalau saya tadi coba-coba menggunakan gamma sama betanya, saya turunin naikin, ternyata berpengaruh. Ketika dia sampai tinggi, artinya si betanya si alfanya itu 1, maka dia cenderung di sini. Artinya di awal-awal rame gitu ya, di awal-awal dia terinfeksi, terus infeksi, tapi lama kelamaan dia akan stabil. Tapi kalau saya menggunakan 0,01, dia lama sih ya, dia bahkan lama terinfeksinya juga, atau bahkan bisa jadi ya tidak terjadi infected kalau dia sampai 0,00 sekian si alpha beta. Kemudian network heterogeneous, kalau saya lihat arti dari network heterogeneous adalah berbagai node, macam-macam node di dalam satu graph. Di sini ada node-nya venue, node-nya paper, node-nya author, itu heterogeneous. Sedangkan di graph saya hanya berupa linknya itu hanya berupa airport, artinya hanya satu jenis node. Artinya saya mengindikasikan bahwa network saya adalah berupa network homogeneous. Oke, demikian pemaparan saya. Bila ada kesalahan mohon maaf, bila ada kekurangan mohon masukannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.